terkait dengan jaminan pemerintah ini Pak untuk memastikan tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat supaya tidak melukai juga dan tidak terlalu banyak menguras APBN. Ini sudah adakah solusinya begitu? Andai kata memang pensiun dininya ini benar-benar dijalankan di tahun 2040 begitu Pak. Baik, makasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi Mas Daniel, ada atau tidak ada transisi energi ya Mas Daniel? Dari sisi pemerintah itu ada, kalau boleh saya sharing itu ada 5K yang kita upayakan terwujud dalam hal pemenuhan pasokan listrik di Indonesia ya. Dan itu biasanya kita sebut dengan ketahanan energi Mas. Energi listrik dalam hal ini. Yang pertama itu kecukupan. Listriknya harus ada dulu. Ya. Yang kedua, cukup tapi biar pet juga nggak bagus. Maka kemudian keandalan juga menjadi perhatian kita. Nah, yang ketiga adalah cukup bagus tapi nggak berlanjut, itu juga kurang bagus. Maka keberlanjutan pun menjadi perhatian kita. Nah, yang keempat yang ditanyakan tadi, cukup, andal, berlanjut, tapi kalau nggak kebeli, percuma juga. Artinya harus affordable, harus terjangkau oleh masyarakat maupun industri dalam rangka untuk menjaga daya belinya dan satu daya saingnya. Dan yang terakhir, cukup, andal, berlanjut, kebeli, tetapi tidak dinikmati oleh semua penduduk Indonesia. Itu juga kurang elok. Maka kemudian unsur keadilan. Ke-5K ini menjadi PR kami keseharian. Pak Rida, kalau pada akhirnya nanti terjadi perubahan dan juga ada opsi begitu, opsi perubahan pada DMO batubara, apakah nantinya ini akan berdampak Pak ke kenaikan BPP listrik dan juga pada ujung-ujungnya tentu akan mempengaruhi subsidi dan tarif listrik? Ya, tentu saja BPP itu pasti akan mempengaruhi besaran subsidi Mas. Biaya pokoknya ya, biaya pokok itu semuanya kan akan mempengaruhi subsidi maupun kompensasi. Dan tadi mohon maaf saya belum menjawab yang kedua terkait tarif adjustment. Ini mungkin untuk para pemirsa, sebagian pemirsa mungkin ini agak sedikit asing, tapi boleh saya mungkin share dalam waktu yang singkat ini. Jadi di PLN ini ada 2 golongan ya, yaitu golongan yang bersubsidi, golongan pelanggan maksud saya. Golongan yang bersubsidi dan golongan yang tidak bersubsidi. Yang golongan bersubsidi yaitu tarifnya disubsidi dari awal. Ada 25 golongan pelanggan Mas. Di situ ya. Ada ya termasuk di dalamnya UMKM, musola kecil, gereja-gereja kecil dan seterusnya yang di sektor sosial yang perlu kita subsidi. Termasuk pemerintahan, misalkan kantor desa, kantor kecamatan yang kita juga harus subsidi. Itu ada 25 golongan. Dan itu biasanya disepakati, direstui oleh teman-teman di parlemen, DPR Mas. Itu tiap tahun kita selalu wajib menyediakan subsidi itu, dan kalaupun ada upaya kita terkait dengan pemberian subsidi itu, biasanya kita berkutat di data penerimanya Mas. Jangan sampai kemudian kita salah atau kurang tepat sasaran lah. Itu yang kita biasanya efisiensi. Intinya pemerintah dan saya yakin juga parlemen tidak pada pemikiran untuk mengurangi subsidi, tetapi lebih membuat subsidi lebih tepat sasaran. Itu satu ya. Jadi yang 25 golongan pelanggan PLN itu kita tetap berikan subsidi. Nah, yang 13 sisanya 13 golongan pelanggan itu adalah golongan yang tidak bersubsidi. Artinya apa? Tarifnya harusnya itu ngikutin pergerakan atau perubahan dari 3 faktor minimum. Satu, pergerakan kurs. Keduanya, pergerakan harga minyak mentah dunia. Dan yang ketiganya, kondisi inflasi. Dan biasanya ini disesuaikan per 3 bulan, Mas. Ya. Nah, kemudian apakah itu sudah berjalan? Dulu sempat berjalan 2015 sampai 2017. Januari itu jalan yang disebut tarif adjustment itu, malah kita nyebutnya automatic tarif adjustment. Jadi tanpa kita campur tangan, PLN sudah menyesuaikan sendiri, mengikuti perubahan 3 parameter tadi itu, kurs, ICP, dan inflasi. Jadi begitu berubah 3 bulan, ya triwulan berikutnya di adjust, itu berjalan. Tetapi untuk beberapa alasan, sejak 2017, Mas Daniel,
itu tarif adjustment-nya ditahan dulu dengan alasan tadi dua, untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri. Maka kemudian pemerintah meskipun itu haknya PLN untuk mengadjust, tetapi pemerintah bisa mengintervensinya. Dan untuk saat ini sejak tahun 2017 kita tahan tarif itu, Mas. Berapapun gejolak ICP, berapapun kurs bergejolaknya maupun inflasi. Nah, kita tahan, dan itu kemudian berkonsekuensi terhadap perlunya ada kompensasi ke PLN. Dan lagi-lagi karena ini keputusan pemerintah pasti datangnya dari APBN. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, 2022 apakah akan diterapkan tarif adjustment? Informasinya seperti ini, karena ini juga terbuka dibahasnya. Jadi kita sepakat dengan Badan Anggaran, Mas Daniel, kalau sekiranya COVID ini makin membaik ke depannya, mudah-mudahan, maka kemudian kemarin kita bersepakat dengan DPR, jauhnya dengan Badan Anggaran, bahwa kompensasi atau tarif adjustment itu hanya diberikan 6 bulan saja. Nah, selebihnya tarifnya harus disesuaikan.